Halo teman kece, ketemu lagi sama Kak Ima dan tema kali ini adalah mengapa kemampuan literasi sangat penting dalam kehidupan. Oke, yang pertama kalian yang harus tahu adalah literasi dan pendidikan. Jadi, literasi dan pendidikan itu sangat berkaitan erat ya teman kece. Pendidikan ini adalah hal yang penting bagi setiap individu dan regenerasi sebuah bangsa. Itu adalah hak mutlak yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Dan dari sini, nah, sebuah negara yang memiliki pendidikan yang berkualitas akan memiliki sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing di dunia global. Jadi, penting sekali peran pendidikan ini sebagai generasi bangsa dan juga perkembangan negara. Karena generasi yang sudah memiliki pendidikan yang tinggi nantinya akan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan juga menciptakan temuan-temuan baru serta bisa membuat negara itu lebih terbangun lagi. Jadi, membangun negara dengan lebih baik lagi karena ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dari pendidikannya. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, diperlukan adanya upaya komprehensif dan terintegrasi. Salah satunya dengan menerapkan literasi dasar. Nah, pendidikan itu kental sekali hubungannya dengan literasi karena memang dari literasi inilah nantinya kita bisa mendapatkan sebuah ilmu dan juga pendidikan yang lebih baik. Lalu, hubungannya literasi dengan kehidupan apa sih teman kece? Kalau tadi kita sudah tahu bahwa memang dasarnya dari sebuah pendidikan itu adalah literasi. Lalu apa hubungannya ya dengan kehidupan? Nah, teman kece, pentingnya literasi ini disesuaikan dengan 6 literasi dasar yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu literasi baca tulis, numerasi, sains, finansial, digital, dan budaya dan kewargaan. Jadi yang pertama, yang berhubungan dengan baca tulis mungkin ya, ini membantu kita untuk memahami, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan tepat. Jadi di sini kalian harus tahu bahwa dalam dunia pendidikan, kemampuan membaca dan menulis merupakan hal yang paling dasar ya. Paling penting juga, jadi memang dari bangku TK pun kita diajari untuk membaca dan menulis dulu ya. Calistung dulu, membaca, menulis, dan berhitung, karena itu adalah yang paling dasar. Dari perkembangannya, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan menulis yang baik akan mampu memahami materi yang diajarkan dengan lebih mudah dan mampu mengungkapkan pemikirannya yang secara efektif. Jadi tidak hanya lancar membaca saja, melahap buku sebanyak-banyaknya, tapi juga melahap pemikiran-pemikiran dan pengetahuan-pengetahuan secara efektif. Kalian akan mengetahui dan bisa menyampaikannya secara efektif. Yang kedua adalah mampu menghitung, mengelola uang, memahami statistik data, dan dalam bidang teknologi. Jadi ini campuran dengan finansial ya. Siswa yang memiliki kemampuan ini juga termasuk di numerasi juga, akan mampu memahami konsep matematika dengan mudah dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting dari literasi itu adalah penerapannya ya, teman kece ya. Meskipun kamu bisa menghitung dengan baik di pelajaran matematika, kalau kalian belum bisa menerapkan konsepnya di kehidupan sehari-hari, maka itu belum disebut dengan literasi numerasi. Kalian juga mampu menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan angka dari yang sederhana sampai yang kompleks. Itu maksudnya. Kemudian, mengapa penting? Yang manfaat ketiga adalah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip sains dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, memang ya, teknologi ini sudah semakin berkembang pesat. Kemudian, teknologi ini tidak bisa jalan begitu saja tanpa bantuan sumber daya manusia yang dianggap mampu menerapkan prinsip-prinsip sains. Makanya literasi sains itu juga penting. Jadi kalian yang mempunyai literasi sains, kemampuan literasi sains, jadi kalian di sini bisa lebih memahami cara kerja alam dan bagaimana melestarikan lingkungan. Jadi bisa memelihara sebuah ekosistem ya, tidak hanya hewan dan tumbuhan saja, tapi bagaimana manusia bisa bersikap untuk menghargai alam dengan lebih baik. Manfaat selanjutnya adalah mampu untuk memahami dan mengelola keuangan pribadi dengan baik.
Jadi ini penting sekali, tidak hanya, kita tidak usah berpikir muluk-muluk tentang membangun bisnis yang mempunyai finance yang tinggi dan kompleks, tapi mulailah dari keuangan pribadi dulu nih teman kece. Jadi kemampuan ini meliputi pengelolaan uang, investasi, dan perencanaan keuangan. Kita mulai dari diri sendiri dan urusan pribadi kita, keuangan pribadi kita. Dari situ nanti kita bisa belajar berliterasi finansial dengan baik. Karena siswa yang memiliki literasi finansial yang baik akan mampu mengelola keuangan pribadinya dengan baik dan memahami pentingnya mengelola keuangan secara bijak. Jadi, bisa berhemat, bisa lebih memanage dengan baik, bisa juga belajar berinvestasi kecil-kecilan, bisa dengan bisnis ataupun juga bergabung dengan teman-teman. Jadi, mmm, tidak hanya menerima uang saja, tapi juga bisa mengelola dan mengolahnya dengan baik. Selanjutnya adalah memahami dan menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kalian memiliki kemampuan literasi digital, kalian nantinya akan bisa menggunakan komputer dengan baik, menggunakan internet dengan bijak, dan juga aplikasi digital lainnya. Karena memang ya teman kece di era digital sekarang ini, kemampuan literasi digital menjadi hal yang pokok dan sudah masuk dalam mata pelajaran ya kalau di sekolah ya, karena saking pentingnya literasi digital. Pada saat ini apalagi setelah pandemi, semua aspek kehidupan itu menggunakan teknologi digital. Jangan sampai kita terhambat, masa depan kita hanya karena kita kurang berliterasi digital. Selanjutnya, yang keenam adalah memahami dan menghargai keanekaragaman budaya dan nilai-nilai kewargaan dalam masyarakat. Ini berhubungan dengan literasi budaya dan kewargaan. Jadi, untuk memahami budaya yang beraneka ragam, kita memang harus, selain harus belajar tentang keragamannya, kita harus mempelajari toleransi, kerjasama, dan partisipasinya. Kita harus, berpartisipasi dalam kegiatan sosial supaya kita tahu bagaimana cara bertoleransi, tidak membeda-bedakan, dan juga bekerja sama yang baik dengan, semua suku dan semua orang yang memiliki, keragaman ya di Indonesia ini. Paling tidak kita bisa memulainya di, masyarakat sekitar kita ya. Pasti di sekitar kita tuh tidak mungkin full dalam, satu suku ya, karena itu pasti, bercampur-campur suku dan juga asalnya, bahasanya juga bercampur-campur. Dari situ saja kita bisa belajar keragaman dan bagaimana meningkatkan toleransi dan tenggang rasa. Yang selanjutnya, memang masyarakat kita ini sangat diperlukan memiliki sikap terbuka ya, atau open minded, pikiran terbuka dan tidak mengkotak-kotakkan sebuah suku atau sebuah komunitas atau sebuah perbedaan, karena memang untuk zaman sekarang ini sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang berpikiran terbuka dan mampu berinteraksi dengan berbagai macam budaya. Kita tidak hanya membicarakan tentang yang ada di Indonesia saja ya, tapi juga di luar negeri. Jadi kalian kalau mempunyai pikiran yang terbuka, itu akan lebih mudah beradaptasi dan menyerap ilmu karena bisa mudah berinteraksi dengan mereka yang memiliki perbedaan. Baiklah teman kece, terima kasih sudah menyimak video ini. Pastinya ada manfaat dan silakan kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.